Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiswara Maizati dengan NIM 12024070011. Pada video ini, saya akan mempresentasikan perancangan jaringan komputer untuk studi kasus rumah sakit yang mencakup topologi jaringan, pengalamatan IP menggunakan VLSM, konfigurasi VLAN, DHCP, serta pengujian konektivitas jaringan. Latar belakangnya, rumah sakit merupakan instansi yang membutuhkan jaringan komputer yang stabil, aman, dan struktur karena digunakan untuk mendukung layanan administrasi maupun layanan medis. Oleh karena itu, jaringan perlu dibagi ke dalam beberapa segmen agar pengelolaan data lebih aman dan efisien. Tujuan dari perancangan jaringan ini adalah untuk memisahkan jaringan administrasi dan medis menggunakan VLAN, mengatur pengalamatan IP secara efisien menggunakan VLSM, mengimplementasikan DHCP agar IP diberikan secara otomatis, melakukan pengujian konektivitas jaringan. Nah, topologi jaringannya berbentuk seperti ini. Topologi jaringan yang digunakan adalah topologi star bertingkat, yaitu satu router sebagai pusat routing antar VLAN, dua switch sebagai penghubung perangkat kabel, satu access point untuk jaringan wireless, dan beberapa PC dan smartphone, dan ada laptop juga sebagai end device. Switch pertama digunakan untuk jaringan administrasi, sedangkan switch kedua digunakan untuk jaringan medis dan wireless. Nah, router terhubung kedua switch menggunakan mode terang, sehingga dapat melayani lebih dari satu VLAN. Nah, pengalamatan IP ini menggunakan satu network utama, yaitu 192.168.011 dan 0, yang kemudian dibagi menggunakan metode VLSM atau Variable Length Subnet Max. VLAN 10 yang ini VLAN 10 yang ini digunakan untuk jaringan administrasi dengan subnet 29. Ini dapat dilihat di sini. Tadi network utamanya kan 192.168.011.0. Nah, yang VLAN 10 ini saya menggunakan subnet 29 karena jumlah penggunanya lebih sedikit. Dan yang di switch kedua saya menggunakan yang di jaringan medis ini yaitu VLAN 20. Sama yang wireless itu VLAN 20 dengan subnet 28 karena jumlah perangkatnya lebih banyak. Nah, pembagian ini kenapa saya bagi subnet max-nya berbeda? Karena biar IP lebih efisien dan tidak terjadi overlapping antar jaringan. Nah, fitur jaringan yang diterapkan pada perancangan ini yaitu VLAN yang digunakan untuk memisahkan jaringan administrasi dan jaringan medis. Nah, untuk jaringan admin, saya mengaturnya menjadi VLAN 10 dengan nama admin. Nah, habis mengatur jaring, jaringan jaringan VLAN 10 ini, itu yang perangkat juga harus diatur ke VLAN juga. Biar mendapat IP DHCP dari si router. Nah, untuk menyambungkan switch juga itu kan tadi menggunakan mode terang. Nah, ini cara ke mode terangnya. Nah, untuk yang switch yang kedua juga sama. Untuk yang jaringan medis. Tadi jaringan medis kan VLAN 20. Ini. VLAN 20 saya menamainya dengan medis. Untuk perangkat-perangkatnya juga kita atur ke VLAN 20.
seperti pada VLAN 10. Nah, switch yang jaringan medis ini juga harus dihubungkan ke router dengan mode terang, seperti ini. Dan untuk mengatur IP DHCP biar perangkat-perangkat ini bisa mendapatkan IP otomatis dari router, itu caranya seperti ini. Biar langsung ke DHCP gitu. Bentar. Ini. Seperti ini caranya. Nah, tadi saya mencoba tuh terjadi overlapping. Terus saya ganti menjadi seperti ini. Ini dia. Nah, biar perangkat-perangkat ini bisa ke DHCP yaitu untuk yang PC ya. Ini kita harus pencet ke sini habis itu kita pilih desktop ke IP configuration. Nah, kalau statik kan harus manual. Kalau DHCP nanti, kalau dipencet DHCP nanti mereka dapat IP langsung. Nah, seperti ini. Nah, DHCP request successful. Nah, ini untuk yang PC. Kalau untuk yang laptop, kita harus ngatur dulu yang di sini kita matiin. Habis itu kita pakai yang ini. Nanti kalau di sini masih ada tempat ini dibuang ya, terus kita atur ke sini, dimasukin, terus kita hidupin, kita pilih ke desktop. Tapi kita pilih bukan yang IP configuration, tapi yang IP wireless. Oh ya, sebelum kita atur ke laptop ini, biar dapat DHCP-nya, kita juga harus ngatur access point dulu. Nah, untuk ngatur access point, kita pergi ke port yang nyambungin kabelnya ini. Port mana dulu? Nah, habis itu authentication-nya kita pilih yang WPA2 PSK. Kalau pengen menambahin password ya di sini. Nih, aku pakai password 1234567 8. Misal ya, ini permisalan saja. Terus untuk koneksi kita lanjut biar ini mendapat IP ya. Kita masukin sini lagi, masuk ke sini. Habis itu kita refresh, kita cari nah ini, kita pilih, kita connect. Habis itu masukin tadi passwordnya tadi dan kita connect. Bentar. Ya, 4567. Ya, seperti ini. Nanti dia otomatis dapat IP. Nah, nih, yang wireless sudah ada IP-nya ya 192.168.11.27. Kalau untuk yang smartphone, kita pilih yang wireless ini biar dapat IP DHCP-nya kita pilih authentication-nya itu yang WPA2 PSK, habis itu masukin passwordnya seperti tadi. Nanti otomatis langsung kehubung. Nah, seperti ini. Nanti dapat IP sendiri dia. Tuh, yang wireless dapat IP 192.168.11.23. Nah, kita akan mencoba ping dari VLAN 10 dulu. Kita ping dari sini ya. Kita ping ke gateway dulu. Ping 192.168.011. Tadi berapa gateway-nya? Lupa. Satu kalau nggak salah. Iya, satu.
Satu. Nah, kalau reply seperti ini berarti sudah terhubung antara perangkat ini ke perangkat si gateway-nya ini ke router juga udah kehubung. Terus kita coba ping ke jaringan lainnya atau VLAN lainnya. Kita coba ngeping ke jaringan medis ya. Kita coba ping ke PC 3. IP-nya 18. Nah, ini reply ya teman-teman. Ini juga udah kehubung berarti dari VLAN 10 ke VLAN 20 yang medis ini, yang PC ini bisa menjawab atau kehubung. Nah, ini reply kan? Udah reply. Terus kita coba ping ke laptop, ke wireless ya. Kita coba 192, 168, 1127. Kita coba ping. Nah, ini mungkin tadi ada delay. Kalau semisal ada dari ini empat-empatnya request timeout, berarti ada yang belum terhubung. Entah itu bisa jadi VLAN-nya belum terhubung, belum dapat IP, mungkin mode terangnya juga salah, atau IP-nya mungkin hostnya cuma sedikit, itu juga bisa. Kita coba ping lagi biar nge-reply semua. Tuh, sudah nge-reply. Nah, DHCP itu digunakan agar perangkat mendapatkan IP secara otomatis dari router, seperti yang aku jelaskan tadi. Nah, dengan fitur-fitur itu, jaringan menjadi lebih terstruktur, aman, dan mudah dikelola. Pengujian konektivitasnya tadi, seperti yang udah dilakukan tadi, yaitu dengan perintah ping dan trace, pengujian dilakukan dari PC administrasi ke gateway. Tadi udah ya dari PC ke gateway. Bentar, tadi ini. Nih. Nah, PC pertama ke gateway. Tadi gateway-nya ini. 192.168.0.11.1. Terus ke VLAN lain. Tadi ke PC 3 ya, kalau nggak salah. Ke PC lain, ini bisa menjawab juga. Terus ke wireless juga udah. Ini, udah reply. Nah, hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa seluruh perangkat dapat terhubung dengan baik dan komunikasi antar jaringan berjalan normal. Nah, kesimpulan berdasarkan hasil perancangan dan pengujian yang sudah saya buat, dapat disimpulkan yaitu jaringan rumah sakit berhasil dirancang menggunakan VLAN dan VLSM. Dan DHCP tadi berfungsi dengan baik dalam mendistribusikan IP address. Segmentasi jaringan meningkatkan keamanan dan efisiensi jaringan. Perancangan ini sesuai dengan kebutuhan jaringan rumah sakit skala kecil. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.